Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 Sistem Informasi Akuntansi 2 kelas G akan mempresentasikan siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Nah, di kelompok 4 ini terdiri dari Azam NIM 005, Dona Ambarsari 441, Cece Mila Veronica 588, Katarina Seril 621, dan Felina 640. Berikut presentasi kami. Kesempatannya di sini saya Azam dengan NIM 005 akan menjelaskan tentang introduction manajemen sumber daya manusia atau penggajian. Di sini manajemen sumber daya manusia atau penggajian adalah rangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan data terkait dengan pengelolaan tenaga kerja karyawan secara efektif. Selanjutnya adalah tugas yang penting pada manajemen sumber daya manusia ini meliputi ada 6 tugas, yaitu merekrut dan memperkerjakan karyawan baru, yang kedua pelatihan, yang ketiga penugasan kerja, yang keempat kompensasi atau penggajian, yang kelima evaluasi kinerja, dan keenam pemberhentian karyawan karena pemutusan hubungan kerja secara sukarela ataupun tidak secara sukarela. Di tugas 1 dan tugas 6 ini dilakukan hanya sekali untuk setiap karyawan, sedangkan tugas 2 hingga 5 dilakukan berulang kali selama karyawan tersebut bekerja untuk perusahaan. Di kebanyakan perusahaan, keenam aktivitas ini dibagi menjadi 2 sistem terpisah. Terus juga tugas yang di poin keempat itu memberi kompensasi kepada karyawan adalah fungsi utama sistem penggajian. Nah, pada slide berikutnya adalah siklus MSDM atau manajemen sumber daya manusia atau penggajian. Di sini aktivitas terkait HRM atau informasi tentang perekrutan, pemecatan, pemindahan, pelatihan, dan lain-lain. Dan pengumpulan informasi tentang penggunaan waktu karyawan terjadi setiap hari. Proses penggajian yang sebenarnya bagaimanapun hanya terjadi secara berkala, karena sebagian besar organisasi karyawan dibayar secara mingguan, 2 mingguan, ataupun bulanan daripada setiap hari. Dengan demikian, penggajian merupakan salah satu aplikasi yang terus berproses secara batch, seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Cece Mila Veronica, NIM 588, ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Jadi, di slide pertama yang akan kita bahas yaitu tentang aktivitas 1, siklus MSDM atau penggajian. Jadi, aktivitas ini itu meliputi memperbarui database untuk penggajian. Nah, yang artinya merefleksikan berbagai jenis perubahan yang diajukan secara internal, seperti perekrutan baru, pemberhentian, perubahan dalam tingkat bayaran, atau perubahan dalam gaji tertahan yang ditetapkan. Nah, karena aktivitas ini secara berkala, jadi data induk itu perlu diperbarui untuk menunjukkan perubahan-perubahan tarif pajak dan potongan untuk asuransi. Nah, selanjutnya dalam proses memperbarui data induk terdapat beberapa ancaman dan pengendalian. Ancaman pertama yaitu tentang perubahan-perubahan yang tak terotorisasi terhadap data induk penggajian. Artinya, di mana perubahan yang tidak terotorisasi ini dapat mengakibatkan peningkatan biaya pembayaran kepada pegawai yang sebenarnya ini tuh tidak dibenarkan. Nah, terus pengendaliannya apa saja sih? Pengendalian dari ancaman pertama ini ada 2. Yang pertama tentang pemisahan tugas. Artinya, hanya Departemen SDM saja yang diperbolehkan memperbarui file induk penggajian untuk perekrutan, pemecatan, kenaikan gaji, dan promosi. Jadi, para pegawai Departemen MSDM sebaiknya tidak secara langsung ikut serta dalam pemrosesan, dalam penggajian, atau pendistribusian cek gaji. Jadi, pemisahan ini juga mencegah seseorang yang memiliki akses terhadap cek gaji untuk mengubah tingkat bayaran dan kemudian mengambil cek-cek palsu tersebut. Terus, pengendalian kedua adalah pembatasan akses. Artinya, akses sistem penggajian di mana sistem ini seharusnya diatur untuk membandingkan ID pengguna dan kata sandi dengan sebuah matriks.
Nah, pengendalian akses ini untuk menjelaskan tindakan-tindakan apa yang diperbolehkan untuk dijalankan oleh setiap pegawai dan menginformasikan apa aja file yang diperbolehkan untuk diakses setiap pegawai. Oke, ancaman kedua tentang pembaruan yang tidak akurat atas data induk pengajian. Artinya, ketidakakuratan ini yang akan menyebabkan peningkatan pembayaran kepada pegawai yang tidak seharusnya. Misalnya saja itu denda. Denda apa? Denda karena tidak membayarkan jumlah yang benar atas pajak penggajian kepada pemerintah. Jadi untuk mengatasi ancaman-ancaman ini ada pengendaliannya. Ada dua ya. Yang pertama, pengendalian integritas pengolahan data. Jadi artinya maksud dari pengolahan data ini yaitu memproses data secara tepat seperti pengecekan validasi pada nomor pelanggan dan uji kelayakan terhadap perubahan yang sebaiknya diterapkan ke seluruh transaksi perubahan penggajian. Nah, pengendalian yang kedua yaitu tentang pemeriksaan teratur atas seluruh perubahan terhadap data penggajian induk. Artinya memiliki laporan pemeriksaan manajer departemen atas seluruh perubahan terhadap pegawai di departemennya, yaitu memberikan sebuah cara yang tepat untuk mendeteksi sebuah kesalahan. Nah, slide selanjutnya kita membahas tentang aktivitas yang kedua, yaitu tentang validasi data, waktu, dan kehadiran. Dapat kita lihat bersama di PPT ini bahwa pembayaran setiap pegawai itu juga berbeda. Nah, tergantung pada status bayaran pegawai. Ada dua cara untuk menentukan penggajian pegawai. Yang pertama dari segi kartu waktu atau time card, yang kedua dari segi lembar waktu atau time sheet. Nah, kita membahas cara yang pertama nih, dari segi kartu waktu atau time card. Kartu waktu time card ini adalah dokumen untuk mencatat kedatangan dan keberangkatan pegawai setiap harinya. Jadi time card ini digunakan untuk para pegawai yang dibayar berdasarkan jam. Jadi para pegawai yang mendapatkan gaji tetap itu adalah manajer. Nah, dan staf profesional yaitu sering mencatat tenaga kerja mereka dengan kartu waktu. Bahkan supervisor secara informal mengawasi kehadiran mereka dalam pekerjaan. Nah, cara yang kedua adalah lembar waktu atau timesheet. Nah, lembar waktu ini adalah sebuah layar entry, data atau dokumen kertas yang digunakan oleh para profesional untuk mencatat lamanya waktu yang dihabiskan dalam melakukan berbagai tugas untuk klien-klien tertentu. Jadi timesheet ini digunakan untuk menentukan biaya dan secara akurat menagihkan kepada para kliennya. Nah, biaya-biaya ini berkaitan biasanya terkait jasa atau pelayanan yang diberikan untuk para kliennya. Di slide ini adalah contoh layar entry data untuk melacak waktu atau yang tadi kita bahas yaitu tentang timesheet. Nah, timesheet ini tuh menunjukkan jumlah jam masuk karyawan yang bekerja setiap harinya untuk setiap pelanggan, untuk setiap lokasi, dan untuk masing-masing sifat pekerjaannya. Nah, apakah di aktivitas kedua ini ada ancaman dan pengendalian? Ada. Jadi dalam proses memvalidasi data waktu dan kehadiran juga terdapat ancaman dan pengendalian. Jadi ancaman pertama yaitu tentang data dan waktu kehadiran tidak akurat. Nah, hal ini tuh disebabkan biaya tenaga kerja yang meningkat dan laporan biaya tenaga kerja yang keliru. Selain itu juga, jika gaji karyawan salah atau hilang, hal ini juga akan mengakibatkan gaji tenaga kerja yang tak terbayarkan. Nah, untuk mengendalikan ancaman tersebut terdapat beberapa pengendalian nih. Yang pertama, otomatis data sumber untuk penangkapan data. Hal itu bisa dilakukan dengan pemanfaatan teknologi yang secara otomatis bisa menyimpan data ke sistem penggajian. Yang kedua adalah pemisahan tugas, yang ketiga adalah pengawasan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dona Ambarsari dengan NIM 2018-310441. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, bisa dilihat di slide tersebut bahwa terdapat siklus penggajian dengan diagram konteks dari sistem penggajian itu sendiri. Nah, di gambar tersebut itu menggambarkan bahwa terdapat 5 sumber utama input ke sistem penggajian, yaitu yang pertama, Departemen HRM. Departemen HRM ini memberikan informasi tentang perekrutan, penghentian, dan perubahan tarif gaji karena kenaikan gaji dan promosi. Lalu sumber utama yang kedua yaitu karyawan. Karyawan ini memulai perubahan dalam pemotongan diskresioner mereka, misalnya kontribusi untuk rencana pensiun. Lalu yang ketiga, itu adalah various department atau berbagai departemen.
Nah, berbagai departemen ini memberikan data tentang jam kerja aktual karyawan-karyawan di departemen tersebut. Lalu yang keempat, badan pemerintah. Di sini mereka memberikan tarif pajak dan instruksi untuk memenuhi persyaratan peraturan. Lalu yang kelima, perusahaan asuransi dan organisasi lain. Mereka ini memberikan instruksi untuk menghitung dan mengirimkan berbagai pemotongan. Lalu dari diagram tersebut kita juga dapat melihat bahwa terdapat keluaran utama dari sistem penggajian ini. Nah, keluaran utama ini berupa cek, bisa juga cek ini berupa elektronik. Nah, karyawan ini menerima gaji individu sebagai kompensasi atas layanan mereka. Cek penggajian tersebut dikirim ke bank untuk ditransfer dananya dari rekening reguler perusahaan ke rekening penggajiannya. Cek ini juga dikeluarkan untuk lembaga pemerintah, perusahaan asuransi, dan organisasi lain untuk memenuhi kewajiban perusahaan, misalnya pajak kepada pemerintah, serta premi asuransi kepada perusahaan asuransi, seperti itu. Lalu ada 5 langkah-langkah dalam siklus penggajian, yaitu yang pertama, memperbarui DTB Spiral Master yang akan dijelaskan oleh saya. Lalu yang kedua, memvalidasi data waktu dan kehadiran setiap karyawan yang akan dijelaskan oleh Katarina. Lalu yang ketiga, menyiapkan penggajian yang juga akan dijelaskan oleh Katarina. Lalu yang keempat, ada pencairan penggajian yang akan dijelaskan oleh Velina. Dan yang kelima, menghitung dan berbagi keuntungan, pajak, dan pengurangan karyawan yang akan dijelaskan oleh Velina. Nah, step yang pertama yaitu memperbarui DTB Spiral Master. Nah, dalam prosesnya, Departemen HRM ini bertanggung jawab untuk memperbarui database master penggajian. Hal ini untuk perubahan yang dimulai secara internal terkait dengan pekerjaan, sedangkan Departemen Penggajian memperbarui informasi tentang tarif pajak dan pemotongan gaji lainnya ketika menerima pemberitahuan perubahan dari berbagai unit pemerintah dan asuransi perusahaan. Lalu yang proses yang kedua yaitu Departemen Penggajian ini juga memperbarui informasi tentang tarif pajak yang terjadi dan pemotongan gaji lainnya. Nah, dalam memperbarui database payroll master ini juga terdapat ancaman dan pengendaliannya, yaitu yang pertama, perubahan tidak sah pada data payroll master. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan biaya dari pembayaran yang tidak dapat dibenarkan kepada karyawan. Lalu yang kedua, pembaruan data master penggajian yang tidak akurat ini dapat juga mengakibatkan kesalahan dalam pembayaran karyawan serta denda karena tidak mengirimkan jumlah pajak gaji yang tepat kepada pemerintah. Nah, untuk mengurangi ancaman ini, maka perlu dilakukan kontrol integritas pemrosesan yang tepat. Contohnya, seperti pemeriksaan validitas pada nomor karyawan, serta uji kewajaran untuk perubahan yang dibuat. Selain itu, dapat pula untuk meminta manajer departemen untuk meninjau laporan dari semua perubahan kepada karyawan di departemen tersebut, serta menyediakan cara yang tepat untuk mendeteksi kesalahan. Nah, baik, untuk step yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, Katarina Sheryl. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Katarina Sheryl Setiani, NIM 621. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang akan saya bahas kali ini yaitu langkah kedua dalam siklus penggajian, yaitu validasi waktu dan data kehadiran. Pendataan waktu dan kehadiran karyawan yang dikumpulkan itu berbeda. Hal ini bergantung pada status gaji karyawan. Untuk karyawan yang biasanya datang per jam, perusahaan memberikan kartu waktu untuk mencatat waktu kehadiran atau kepulangan secara harian. Lalu untuk karyawan yang mendapatkan gaji tetap, misalnya manajer atau staf operasional, tidak diberikan kartu waktu, melainkan mereka secara informal memantau kehadiran di tempat kerja. Lalu, apa saja sih ancaman dan juga pengendalian yang dapat dilakukan? Ancaman utama dari langkah ini adalah data waktu dan kehadiran yang tidak akurat. Ketidakakuratan dalam catatan ini dapat meningkatkan biaya tenaga kerja serta menghasilkan laporan yang salah. Selain itu, ketidakakuratan ini dapat merusak moral dari karyawan,
atau mengakibatkan pembayaran untuk layanan tenaga kerja tidak diberikan. Pengendalian yang dapat dilakukan adalah otomatisasi data sumber yang dapat mengurangi resiko kesalahan yang tidak sengaja dalam mengumpulkan data waktu dan kehadiran. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah tahap ketiga, yaitu menyiapkan gaji atau prepare payroll. Dalam tahap ini, yang akan kita lakukan dalam prosesnya adalah mengedit data transaksi, yang kemudian transaksi tersebut akan divalidasi berdasarkan nomor dari karyawan. Setelah divalidasi, file tersebut akan diurutkan untuk mempersiapkan gaji karyawan. Dalam mempersiapkan gaji, setiap karyawan akan mencatat berkas penggajian dan transaksi yang sesuai, serta menghitung gaji kotor, seperti setiap komisi, bonus, dan intensif lainnya yang berlaku atau masuk dalam perhitungan gaji kotor. Di sini terdapat dua perbedaan, yaitu karyawan yang digaji secara per jam atau dengan karyawan yang bergaji tetap. Untuk karyawan per jam, jumlah kerja dikali dengan tingkat upah, di mana menambahkan premi yang digunakan untuk gaji lembur. Lalu untuk karyawan yang bergaji tetap, gaji kotornya sendiri sebagai sebagian kecil dari gaji tahunan dengan fraksi yang mencerminkan panjang periode gaji. Lalu, semua potongan gaji disimpulkan dan total dikurangi dengan gaji kotor untuk mendapatkan gaji bersih. Pemotongan gaji ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama adalah pajak penggajian dengan kepemilikan, seperti pajak jaminan sosial, serta pajak pendapatan federal, negara bagian, dan lokal. Lalu yang kedua adalah pengurangan sukarela, di mana di dalamnya meliputi iuran serikat pekerja, kontribusi terhadap berbagai badan amal, premi untuk asuransi seperti kesehatan, jiwa, atau kecatatan kelompok. Serta yang terakhir adalah kontribusi untuk rencana pensiun. Lalu selanjutnya adalah memperbaiki kolom year to date, di mana hal ini digunakan untuk membayar kotor, pengurangan, dan membayar bersih dalam pencatatan kumulatif yang akurat. Untuk mempertahankan catatan penghasilan kumulatif yang akurat adalah menilai secara penting. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses pemotongan pajak jaminan sosial dan pemotongan lainnya telah dilakukan. Sehingga perusahaan harus tahu waktu di mana untuk menghentikan potongan untuk karyawan. Selain itu, hal yang harus dilakukan adalah diperlukan untuk memastikan jumlah pajak serta potongan, lalu dikirimkan kepada lembaga pemerintah, perusahaan asuransi, dan berbagai badan amal lainnya. Lalu, untuk daftar penggajian harus mencantumkan gaji kotor setiap karyawan, pemotongan gaji, dan pembayaran bersih dalam format multi-kolom. Hal ini dilakukan untuk sebagai media dokumentasi yang mampu untuk mendukung untuk mengesahkan dana transfer ke rekening pemeriksa penggajian organisasi. Lalu daftar pengurangan ini merupakan laporan daftar pemotong sukarela lain-lain untuk setiap karyawan. Untuk laporan laba rugi menjadi laporan yang mencantumkan jumlah gaji kotor, pemotongan, dan pembayaran bersih untuk periode saat ini. Setelah itu yang dilakukan adalah mencetak gaji. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah ancaman dan juga kontrol. Nah, ancaman yang terjadi pada tahap ini secara kompleksitas biasanya terjadi di persyaratan hukum pajak. Kesalahan ini dapat melukai moral karyawan, terutama jika perusahaan memberikan gaji dengan tenggat waktu yang lebih. Selain itu, catatan biaya penggajian yang salah. Selain itu, catatan biaya penggajian yang salah dan juga laporannya dengan pengolahan yang salah dapat menyebabkan hukuman jika kesalahan tersebut mengakibatkan kegagalan. Terdapat 3 jenis kontrol untuk mengurangi adanya ancaman yang terjadi. Yang pertama adalah batch total. Dalam batch total ini menggunakan sistem HRM atau payroll canggih yang akan terus menggunakan pemrosesan batch untuk penggajian. Akibatnya, total batch harus dihitung pada saat entry data
dan kemudian diperiksa terhadap total sebanding dihitung selama setiap tahap pemrosesan. Lalu, semua catatan penggajian yang telah diproses dengan input data yang akurat dan tidak ada kartu waktu palsu yang dimasukkan dalam tahap pemrosesan. Jika batch total tidak setuju, organisasi memiliki bukti yang tepat atas kesalahan yang terjadi, sehingga masalah dapat segera diperbaiki. Yang kedua adalah cross-voting the payroll register, di mana hal ini merupakan total kolom net pay harus sama dengan total pengurangan total pembayaran kotor. Jika tidak, maka akan terjadi galat dalam pemrosesan yang perlu segera diperbaiki atau diselidiki. Yang ketiga adalah rekening clearing penggajian. Dalam cara ini, di dalamnya terdapat buku besar yang digunakan dalam proses 2 langkah untuk memeriksa keakuratan serta kelengkapan pencatatan biaya penggajian dan alokasi berikutnya ke pusat biaya yang sesuai. Nah, rekening clearing penggajian ini didebit dengan gaji kotor. Lalu, tunai dikreditkan untuk jumlah, pembayaran bersih, dan berbagai pemotongan dikreditkan ke rekening kewajiban terpisah. Pada proses akuntansi biaya mendistribusikan biaya tenaga kerja ke berbagai kategori pengeluaran dan kredit rekening clearing penggajian untuk jumlah alokasi ini. Jumlah yang dikreditkan ke dalam clearing penggajian harus sama dengan jumlah yang sebelumnya didebit ketika membayar bersih dan berbagai pemotongan yang dicatat. Lalu ada tambahan, yaitu melakukan tinjauan pengawasan, di mana hal ini diperoleh dari daftar penggajian dan laporan lainnya yang berfungsi sebagai kontrol detektif untuk mendeteksi kesalahan selama proses penggajian. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Felina Anindita, NIM 640. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Langkah selanjutnya adalah pencairan penggajian. Ada beberapa karyawan yang dibayar dengan menggunakan yang pertama cek. Untuk cek ini, setiap karyawan akan diberikan cek yang bersihkan gajinya. Kemudian karyawan harus datang ke bank untuk dicairkan. Yang kedua ada setoran langsung. Untuk penggajian melalui setoran langsung ini, karyawan akan menerima gajinya melalui rekening bank masing-masing. Yang ketiga ada pembayaran tunai. Nah, untuk pembayaran tunai ini masih memungkinkan untuk dilakukan. Namun untuk dokumentasi slip gajinya itu masih dikhawatirkan karena takutnya tidak terdokumentasi pada sistem gajinya. Proses penggajian. Yang pertama, setelah cek gaji disiapkan, petugas penggajian memeriksa dan menyetujui daftar panggilan. Yang kedua, setelah memeriksa daftar penggajian dan voucher pencairan, kasir kemudian menyiapkan dan menandatangani sebuah cek atau mengajukan sebuah transaksi elektronik funds transfer atau EFT. Nah, di sini voucher pencairan kemudian disiapkan untuk mengotorisasi transfer dana dari rekening umum perusahaan ke rekening bank penggajian. Yang ketiga, adanya setoran langsung. Nah, setoran langsung adalah salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya pemrosesan penggajian. Nah, ada beberapa karyawan yang gajinya dilakukan melalui setoran langsung. Untuk setoran langsung ini umumnya menerima salinan gaji yang menunjukkan jumlah disetorkan bersama dengan laporan laba dan rugi. Kemudian ada setoran langsung menyiapkan penghematan kepada para atasan dengan menghapus biaya pembelian, pemrosesan, ancaman dan pengendalian. Ancaman besar lainnya dalam proses penggajian adalah pencurian cek gaji, penerbitan cek gaji ke pegawai fiktif, atau penerbitan cek gaji ke pegawai yang telah diberhentikan.
sehingga hal ini dapat menimbulkan peningkatan biaya dan hilangnya kas. Maka dari itu diterapkan pengendalian yang dapat mengatasi ancaman tersebut. Yang pertama, akses terhadap cek gaji kosong dan terhadap mesin tanda tangan cek harus dibatasi. Yang kedua, seluruh cek penggajian harus secara berurutan diberi nomor sebelumnya dan secara periodik harus diperhitungkan. Yang ketiga, kasir harus menandatangani seluruh cek penggajian hanya ketika didukung dengan dokumentasi yang benar. Keempat, sebagai tambahan, cek penggajian tidak boleh ditarik melalui rekening bank umum organisasi. Sebagai gantinya, untuk tujuan pengendalian, sebuah rekening bank penggajian yang terpisah harus digunakan. Menghitung dan membeli keuntungan, pajak, dan pengurangan karyawan sukarela. Di slide ini merupakan aktivitas penggajian terakhir, di mana untuk menghitung dan membayar pajak gaji dan penghasilan pegawai kepada pemerintah. Nah, prosesnya itu yang pertama, pengusaha harus membayar pajak sebagai jaminan sosial sebagai tambahan dari jumlah yang dipotong dari gaji karyawan. Proses yang kedua yaitu pemberi kerja bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana lain yang dipotong dari gaji karyawan dihitung dengan benar dan dikirimkan tepat waktu ke entitas yang sesuai. Proses yang ketiga yaitu banyak pemberi kerja juga menawarkan program tunjangan yang fleksibel kepada karyawannya. Nah, rencana tunjangan ini yang fleksibel itu meningkatkan permintaan pada HRM atau penggajian perusahaan. Sehingga setiap karyawan itu memilih beberapa perlindungan minimum dalam asuransi kesehatan, program pensiun, dan kontribusi. Ancaman dan pengendalian. Ancaman utama dari aktivitas ini adalah kegagalan untuk memenuhi pembayaran yang diperlukan, pembayaran yang tidak tepat waktu, atau kesalahan dalam pembayaran tersebut. Sehingga ancaman ini dapat menimbulkan denda dari instansi pemerintah dan pegawai dapat mengeluh apabila kesalahan tersebut berdampak buruk bagi pensiun atau tunjangan lainnya. Opsi outsourcing, biro layanan penggajian, dan organisasi pengusaha profesional. Outsourcing adalah pemindahan pekerjaan dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Hal ini biasanya dilakukan untuk memperkecil biaya produksi atau untuk memusatkan perhatian kepada hal utama dari perusahaan tersebut. Dalam usaha untuk menekan biaya, banyak organisasi melakukan outsourcing untuk fungsi penggajian dan sumber daya manusia mereka ke biro jasa penggajian dan organisasi tenaga kerja. Biro jasa penggajian memelihara file induk untuk setiap klien dan melakukan aktivitas pemrosesan penggajian. Biro layanan penggajian dan PEO sangat menarik bagi bisnis kecil dan menengah karena alasan berikut. Alasan yang pertama, mengurangi biaya. Biro layanan penggajian dan PEO mendapatkan keuntungan dari skala ekonomi yang terkait dengan persiapan gaji untuk sejumlah besar perusahaan. Mereka dapat menggunakan biaya yang biasanya lebih rendah daripada biaya penggajian di rumah. Biro layanan penggajian atau PEO juga menghemat uang dengan menghilangkan kebutuhan untuk mengembangkan dan mempertahankan keahlian yang diperlukan untuk mematuhi undang-undang perpajakan yang terus berubah. Alasan yang kedua, ragam manfaat yang lebih luas. PEO mengumpulkan biaya untuk mengelola manfaat di semua klien mereka. Akibatnya, PEO memungkinkan perusahaan yang lebih kecil untuk menawarkan berbagai manfaat yang sama seperti biasanya diberikan oleh perusahaan besar. Alasan yang ketiga, mengosongkan sumber daya komputer. Biro layanan penggajian atau PEO menghilangkan satu atau lebih aplikasi sistem informasi akuntansi. Sumber daya komputasi yang dibebaskan ini kemudian dapat digunakan
untuk meningkatkan layanan di